Oke, ya. Sebelum kita memposting website kita dengan produk-produk ya, yang harus kita siapkan terlebih dahulu adalah identitas dari website kita ini. Apakah kita ini mau jual website hanya satu jenis saja atau beberapa jenis ya, atau apa, itu kita harus ada identitasnya. Karena di halaman home nanti itu ada namanya title. Kayak saya nih kan, saya rencananya ini website mau saya bikin untuk kumpulan semua herbal, semua jenis penyakit. Jadi di sini title-nya ini gudang herbal terlengkap di Bekasi ya. Nah, di website di platform WSP ini bagaimana cara mengisinya ya? Langsung saja saya masuk kepada adminnya ya. Adminnya ini pertama saya coba logout dulu ya. Saya logout ini URL-nya, lalu saya login ya. Nah, saya login. Yang pertama kali yang saya sentuh adalah pengaturannya. Ya, saya mau bermain di profil atau bermain di toko online ya. Kita main di profil aja ya. Bentuk listnya ke bawah ini, atau bisa 3 kolom, bisa ke bawah ini ya. Oke, ini tentu sederhana lah ya. Maksimal produk isi di tampilan homepage itu berapa, ini berapa gitu kan. Ini bisa kita setting nanti ya. Setelah pilihan ini langsung kita submit aja. Itu bisa kita setting nanti. Karena produknya juga belum keisi. Lalu warna ya. Klik warna, kita mau main di warna apa ya. Misalkan ini kita mau ganti warnanya menjadi warna, misalkan warna apa ya, warna ini ya, marun gitu kan. Kita ganti warna marun. Di sini ada menu aktif, ada menu font, warna font di menunya. Di sini warna font ketika menunya aktif. Lalu kita submit ya. Kita submit ya. Oke. Nah, kita lihat perubahan pada. Nah, berubah ya. Itu untuk ganti warna di sininya. Oke, lalu setelah itu online support. Online support itu posisinya nanti akan tampil di sisi kanan atau di sisi kiri ya. Nah, online support ini kita bisa edit. Teman-teman bisa edit, diisi ya satu persatu. Ini mau Pak ditaruh di posisi kiri atau di posisi kanan. Lalu mau nomor urutnya, nomor urut berapa di posisi itu ya. Jadi ini nama usahanya apa, misalkan nama usahanya ternyata gudang herbal ya, kita gudang herbal. Kayak nama kontaknya apa ya kan, Abu Khalid misalkan. Oke ya, ini emailnya ya. Oke, ini kita isi semua ya. Email boleh ada beberapa email ya. Nomor teleponnya juga diisi. Nomor teleponnya mana ini ya? Nah, ini nomor telepon utama kalau kita punya nomor lokal ya. Kalau nomor lokal kita nggak punya, kita ponselnya aja. Nomor ponsel di sini ya. 62 boleh, 8 13 18 30. Oke ya. Nah, lalu di sini kalau nomor ponselnya sama nomor WA sama ya udah di. Nah, di sini kalau kita punya Facebook, Facebooknya dipasang di sini, Twitternya dipasang di sini. Kalau ada Google Plus-nya, ini zaman dulu akun Skype-nya pasang sini, alamat lengkap diisi. Dengan kita mengisi alamat lengkap ini ya beserta kode pos ini sangat berpengaruh untuk trust ya, untuk trust, dan di Google-nya juga bagus ya. Robot Google melihat oh ini orang memang ada alamatnya gitu ya. Lalu URL, kita punya domain apa lagi selain domain yang saat ini kita isi. Misalkan PS gitu ya, produk alfatih.com. Saya submit. Nah, lalu kita refresh ya. Kita refresh, ini berubah di sini semua ya. Nama website kalau kita punya beberapa kita pasang. Nah, selanjutnya adalah text footer. Namanya apa? Gudang herbal ya, gudang herbal.
Nah, ya. Lalu kita submit. Semua nanti di posisi mau online support, mau text footer dan lain-lain, ini ada teknik SEO-nya. Sekarang kita belajar ngentry dulu. Lalu meta SEO utama. Nah, meta SEO utama ini nanti yang akan muncul di title sini ya. Title sini ya. Nah, kita misalkan saya bikin gudang herbal pelengkap di Bekasi. Meta keywordnya sama. Ini penawaran ya. Kami adalah ya. Ini adalah produsen ya, produsen atau distributor herbal terlengkap di Bekasi. Penawaran harus kita isi ya. Kenapa penawaran harus kita isi? Karena ini nanti ini meta deskripsi ini nanti akan muncul di pencarian Google ya. Bisa COD ya, gratis ongkir dan bisa resi ya. Otomatis kalau mereka yang mau beli di marketplace kita ya, dan seterusnya ya. Nah ini nanti kita pasang. Ini namanya Google verifikasi, nanti kita pasang ya. Ini juga, ini nanti kita pasang, kita hapus dulu. Ini map. Oke. Ini untuk website yang kedua, kita hapus saja. Kita nggak pakai website kedua karena kita prakteknya satu website saja ya. Oke, submit. Ya. Nah, ini kita lihat ya, kita refresh di sini gudang herbal terlengkap. Mau ngelihat yang meta deskripsi tadi dari mana? Nanti kalau sudah terindeks di Google dia akan kelihatan apa? Kita bisa lihat dari script. Ctrl U. Nanti akan muncul seperti ini ya. Kita Ctrl U akan muncul seperti ini. Nah, ini tadi meta deskripsi. Ya. Ini nanti yang akan diambil Google. Ini yang nanti akan diambil Google sebagai ini ya. Coba misalkan kita cari ya. Jual herbal batuk di Bekasi ya. Meta title tadi itu akan mengisi ya. Ini yang warna biru ini. Yang warna hitam ini ya, deskripsi ini di meta deskripsi. Oke ya, teman-teman ya. Kembali lagi sini ya. Nah, jadi ini nanti akan sebagai title, ini meta deskripsi, ini nanti di pencarian. Di deskripsinya hasil pencarian tadi ya. Jumlahnya 165. Oke ya. Lalu kita masuk pada robot. Oke, saya jelaskan dulu di sini. Ya. Di sini saya jelaskan bahwa ya content all rating spider content of robot index follow. Artinya di sini meta ini memerintahkan kalau ada file robot di dalam root kita, maka dibaca gitu ya. Maka harus dibaca. Oke ya, maka harus dibaca. Nah, maka si ini dia jika ada file robot dia akan baca ini. Ya, di file robot ini user agent ini artinya semua robot mesin pencari itu diterima, bukan hanya Google saja. Kalau Google saja ini kita ganti Google Bot ya. Di slow ini kita ini juga, lalu di slow CGI ini artinya nggak mengizinkan robot Google itu untuk mengakses ini dan tidak diizinkan untuk mengakses ini. Ya, lalu sitemap ya, sitemap ini diganti sesuai dengan nama domain kita. Nah, yang di robot ini diganti dengan sesuai dengan nama domain kita. Nama domainnya apa? Bekasi punya gaya ya. Ini, lalu kita submit. Nah, ini harus kita lalu sitemap nanti setelah konten kita isi ya, lalu ini ya all sitemap kalau kita punya beberapa web di dalam satu aktif. Nah, sesederhana itu ya teman-teman ya. Lalu kita masuk pada master data. Di master data ini ada menu ya. Menu defaultnya itu ada 3, beranda, artikel, sama kontak. Kalau kita mau nambahin profil, ya kita bisa ya. Ini saya tutup dulu. Nah, di sini. Ini profil ada ya. Profil. Kita mau nambahin satu lagi misalkan
kita mau pilih menunya di atas, kita mau nambahin satu apa ya, legalitas misalnya ya. Legalitas kita taruh paling atas, nomornya nomor 4 lah ya, sorry, harus diisi legalitas. Oke, saya pilih ini, lalu ini saya kasih titik aja deh ya isinya, hanya ngasih contoh. Oke, udah keisi ya legalitas, kita cek ya, nambah legalitas. Sorry, ini nomor 3, dia nggak bisa ngelompat sini ya. Oh sorry, di sini huruf besar semua, berarti ini harus saya ganti huruf besar semua biar lebih enak dilihat ya, legalitas. Oke, setelah itu kita masuk ke kategori ya, masuk kita ke kategori, saya bikin obat stamina pria ya, lalu saya tambah lagi dengan kategorinya ya, obat penyakit jantung. Oke, ya, obat penyakit jantung, submit ya. Nah di sini kategori kita nambah. Oke, obat penyakit jantung, obat stamina pria. Nah setelah kategori ini ada pengisian. Kalau ini list domain ya, list domain kita cuma satu domain aja. Kita ngisi produk. Nah kita ngisi produk. Dalam pengisian produk ini ya, di dalam WSP ya, WSP 7.000 titik ini masuk, yang di 7.000 titik ini ya. Itu ada input produk, ini manual, ada yang import CSV. Kalau kita punya file import dari Maxtool ini bisa langsung 1000 ke posting ya lewat sini. Lalu kita juga bisa ekspor. Ekspor ini fungsinya adalah biasa kalau kita main marketplace, kan suka ada mas upload ya. Nah, konten yang ada di dalam WSP ini ya, platform kita ini, konten kita ini bisa diekspor. Dia akan keluar dalam bentuk Excel. Excelnya itu nanti dipaste ke Excelnya marketplace ya. Bisa Shopee, bisa Tokopedia, bisa Lazada dan marketplace yang lain ya, yang mempunyai fasilitas mas upload. Oke, sekarang kita coba untuk entry produk. Kita pilih ya, ini saya sudah siapkan pakai produk yang apa, kita pilih misalkan penyakit obat stamina pria, lalu saya ini Bekasi punya gaya, ini saya bikin obat stamina pria ya, obat stamina pria ya, agar ya misalkan ya, sorry. Oke. Nah, lalu gambarnya kalau nggak salah tadi sudah saya save ya. Gambarnya sudah saya save. Taruh di mana tadi? Taruh di sebentar. Ada saya bikin folder tadi. Nama foldernya apa ya? Nah, jadi itu dia ini. Saya taruh nama foldernya di mana? Inovasi keyword inovasi. Ini kali ya. Oh ini ya. Oke. Ini ya gambarnya. Gambarnya sudah saya masukin, lalu harga saya kosongkan aja.
Saya kosongkan dulu karena kita tadi milihnya katalog ya. Karena kita milih. Nah ini, oh ya ini nama produknya Total X ya. Total X-nya saya copy, saya jadikan judulnya. Ya, misalkan merek Total X ya. Sudah BPOM dan halal MUI. Oke. Nah ini bikin seperti ini. Lalu kontennya saya kopas ini ya. Saya kopas ini. Nah, setelah itu tag-nya ini disesuaikan dengan judul. Teksnya disesuaikan dengan judul ya, sama ini juga. Nah, lalu meta deskripsi ini kita penawaran ya kan. Penawaran obat misalkan bisa COD ya, gratis ongkir dan bisa resi otomatis bagi yang order via marketplace ya kan. Penawaran di awal ya kan. Lalu setelah itu gudang herbal terlengkap di Bekasi siap ya, siap melayani, siap mengirim, misalkan mengirim produk herbal berkualitas ke seluruh Bekasi ya, ke seluruh bla bla bla. Dia cuma 165 ya. Lalu ini kita kosongkan, Google Hidden ini kita kosongkan dulu ya. Kita kasih titik aja, nanti ada di teknik SEO-nya nanti ya. Di sini stamina pria. Oke. Nomor WA-nya misalkan 62. Ini nomor WA-nya. Ya. Saya mau tanya herbal stamina pria. Nah, ini ya. Ini teks WA ini kita kosongkan. Lalu tadi jual ya, jual. Oke. Ya kita bikin seperti ini dulu aja, nanti bisa kita edit ya. Ya, baik. Ini kita pilih, kita mau, karena tadi kita mainnya Bekasi, ya kita pilih Bekasi. Bekasi, ini ya. Bekasi dia akan memunculkan semua kecamatan yang ada di Bekasi. Lalu kita submit. Ya, ukuran gede banget ya filenya ya. Oh ya, error tidak bisa mengupload file, ukuran file tidak boleh. Ya maksimum 1 ini. Sorry. Kita sepertinya mengulang lagi ya. Kita mengulang lagi. Oke, obat stamina pria. Kasih. Tadi apa judulnya? Oke, ya. Kita ambil file asal aja dulu ya. File ini ukurannya berapa sih? Oh iya, 1,5 MB. Terlalu besar gambarnya. Atau saya crop aja lah dulu ya. Saya crop sebesar ini aja ya. Nah, nggak boleh besar-besar filenya. Ya, nama file atau obat ya. Nama file itu harus nama keyword ya. Stamina pria. Oke, saya udah save. Ya, ini saya copy lagi, saya ulang. Ya, ini kita ambil yang lebih kecil lagi ya, gambar lebih kecil. Ini saya copy data tadi. Sama dengan judulnya. Ini ya kita copy ya. Kita copy sama dengan judul tadi meta deskripsi.
bisa COD, ya, gratis ongkir, bisa resi otomatis ya bagi Anda yang order via marketplace ya. Kami siap mengirim produk herbal terbaik ke seluruh kota Bekasi, karena kan judulnya tadi itu kita nargetin kota Bekasi ya. Nah, ini kita kosongkan, ini kita kasih titik aja. Kita kasih titik aja dulu, karena ini nanti ada isinya ketika di SEO ya. Judulnya tadi obat stamina pria. Nomor WA-nya 62. Oke, teks WA. Saya mau order obat stamina pria. Oke, ini kita kosongkan, kita pilih. Oke, nah kita pilih kotanya dulu. Oke, Bekasi. Ya. Cek. Teman-teman kita cek ya. Sudah keisi semua ya. Pilih semua. Oke. Bismillah. Data kita udah masuk ya. Data kita udah masuk. Kita cek di websitenya. Udah masuk ya, seperti ini. Lalu kita klik. Kita lihat ya. Nah, ini jasa obat ini karena tadi saya nggak bikin ada jualnya ya. Jadi jasa. Ini saya tambahkan di sini premium ini ya. Premium saya tambahkan kata kunci awalannya. Input jual. Jual. Oke ya. Input jual. Lalu setelah itu keyword akhirannya itu termurah, terbaik, jual obat herbal. Satu kepala terbukti ampuh misalkan ya. Terbukti ampuh. Kita submit. Oke, saya edit yang gambar pada produk tadi saya edit. Saya edit produk tadi. Nah, produk tadi yang paling bawah. Nah, ini jadi jual ya. Nah, terbukti ampuh. Oke. Nanti dia akan menyusun jual obat stamina pria terbukti ya, terbukti ampuh di Cikarang Barat ya, di ini semua ya. Oke. Kita ini lalu kita submit temannya. Nah, kita refresh. Setelah kita refresh, ini akan terbentuk sitemap-nya secara otomatis ya. Sebelum kita lanjut ke apa namanya, ke menu yang ada di bawah-bawahnya ini ya, ke menu yang ada di bawah-bawahnya ini, kita akan coba mendaftarkan ke Google ya, mendaftarkan ke Google sitemap-nya. Nah, sitemap-nya ini sudah terbentuk ya, sitemap-nya sudah terbentuk. Coba kita cek, sudah terbentuk belum sitemap? Garis miring sitemap.lp.xml. Sitemap-nya udah terbentuk ya, Bekasi Barat, Bekasi Mangu dan lain-lain ya. Nah, ini ya, ini sudah terbentuk, jumlahnya berapa ini? Lumayan ya jumlahnya. Atau kita tambah satu lagi produk ya. Kita tambah satu lagi, produknya tetap total X ini. Produknya tetap total X, cuman kita duplikat aja. Oke ya, caranya gimana? Di sini ada fasilitas duplikat ya. Nah, kita mau duplikat berapa? Kita misalkan mau duplikat 3 deh ya. Kita duplikat 3, kita submit. Ada 3 ya. Nah, ini jual obat stamina pria agar kuat dan nah, di sini bisa kita bikin jual obat buat ya pria ya. Nah, total X sudah BPOM Halal MUI ya. Nah, ini yang Halal MUI di Bekasi.
di Bekasi ya. Nah, di sini apalagi nah gini aja. Nah, obat kuat diranjang kalau ya kan Bekasi. Lalu apalagi ini bahasa ininya, kontennya atau langsung ke Total X-nya kalau kita mau main merek ya. Jangan apa ya, stamina pria, jual obat kuat pria, udah jual. Oke, jual obat. Nah, oke ini ya, kita bolak-balik aja. Kita submit. Ya, kita submit. Ini kontennya sudah ke update 3 ya. Sudah keisi 3. Nah, kalau bisa ya teman-teman ya, ini kan judulnya udah beda-beda nih, ya. Judulnya sudah beda-beda, ada 4. Kalau bisa tuh gambarnya dibedain. Ya biar enak dilihat juga lah ya. Gambarnya dibedain, misalkan saya ambil gambar yang ini ya. Nggak bisa ditulisin. Saya coba ada sini. Oke, kita cari Total X di Google ya. Total X biar gambarnya beda-beda. Nah, ini kan ada nih. Screen, saya ambil gambarnya. Kita save. Nah, di sini judulnya bisa kita tambah Total X juga. X ya. Kita submit. Bisa ya, bisa kita edit ya. Ini udah kita edit gambarnya. Biar gambarnya berbeda-beda ya. Gambarnya berbeda, kontennya juga bisa kita edit ya, kontennya bisa kita edit gitu agar tulisan di kontennya itu ya, ini kan sama semua tuh depannya ya. Para yang di depannya ini, yang paragraf pertama ini kalau bisa kita rubah ya. Kita rubah, misalkan kita ambil aja salah satu konten sebagai konten pembukaan aja ya, sebagai konten pembukaan. Nah, sebagai konten pembukaan kita pasang di sini. Tujuannya apa ya, kalau kita save itu nanti di sini oh ya, provinsinya belum di ini tadi ya. Kalau yang baru provinsinya kita pilihkan lagi, masih Jawa Barat, lalu tunggu dia sampai ngeloading, nyari kotanya, pilih kota Bekasi, tunggu dia ngeloading dulu. Nah ya, kita submit ya. Oke, kita refresh atau kita klik. Nah, ini yang baru, jadi kan beda ya. Total X, kapsul Total X, obat 100% mengamin bla bla bla. Nah, ini juga kita bikin beda juga ya. Ini kita bikin beda juga, kita cari aja di Google untuk awalannya aja ya. Oke, kita edit. Nanti gambarnya kita ya.
Nah, ya. Wih, salah copy tadi. Kopinya kebanyakan lo bener. Nah, teman-teman. Nah, kita copy, lalu kita ambil gambar lah. Ya. Nanti kalau teman-teman jangan kopas-kopas begini ya, kontennya harus sudah punya sendiri ya. Ini kebetulan saya kopas-kopas karena saya belum persiapkan kontennya. Sorry. Misalkan ini ya, save aja deh, save image ya. Nah tadi nah ini X misalkan 1 ya, nama gambarnya harus kata kunci. Ingat ya teman-teman, nama gambarnya itu harus kata kunci ya, nama gambarnya harus kata kunci. Ini kita edit. Oke ya, oh ini kita pilih lagi ya, Jawa Barat. Kita masih seputar Bekasi ya, masih karena judulnya Bekasi, mau menguasai Bekasi saja. Oke, ya udahlah 3 ya. Nah setelah ini ya, kan tadi saya udah kasih lihat ini, dia nambah terus ini ya, nambah terus ini sitemap-nya nambah terus ya. Ini kita coba ya, kita coba untuk apa namanya, untuk mendaftarkannya ke Google. Bagaimana cara mendaftarkannya ke Google? Yang pertama ya, ini kalau sudah pernah ini add URL, kalau enggak tetap Google Console ya. Nah ini URL-nya saya pasang. URL-nya itu apa tadi, Bekasi Pumigaya ya. Nah ini saya pasang di sini ya. Lalu continue. Ini saya menggabungkan, istilahnya mendaftarkan website kita ini ke Google ya, Google verifikasi atau Google Console. Itu posisinya ada di pengaturan yang tadi saya hapus, ada di pengaturan. Di pengaturan itu adanya di meta SEO utama. Posisinya ada, taruh di sini di meta pendukungnya ya. Lalu kita submit. Nah itu kan skripnya udah kita pasang ya, skripnya udah kita pasang, kita tes berhasil apa enggak ya, kita verifikasi. Oh ternyata berhasil, dia sudah terdaftar di Google ya, sudah terdaftar di Google, tapi baru terdaftar, kita belum store sitemap ya. Sitemap yang mau kita store tadi itu ini ya. Nah sitemap kita ada 2, ini kita copy dulu. Sorry, saya ada yang terlupakan. Ini kita copy dulu. Di sini kan ada robot.txt ya, robot.txt. Klik. Nah ini kita tambah aja ya. Kita nanti akan ada 2 sitemap. Ya. Sitemap 1 kita biarkan aja dulu kosong ya, ini nih kita tambah. Oke ya. Nah, sitemap yang ini, sitemap yang sudah terisi otomatis ini kita copy, kita pasang di sini. Sitemap kita daftarkan ke Google. Ya, tujuannya apa? Agar kita nggak nge-add URL satu-satu. Ya, submit. Cek ya. Oke, ini kenapa nih? Oh ya, ada yang error sitemap kita ya. Ada yang error sitemap kita. Nah, intinya nanti seperti ini ya. Ketika kita daftarkan, nanti dia akan terindeks jumlahnya berapa. Ya, gitu ya. Oke. Ini nggak tahu kenapa error, tapi alurnya seperti itu ya.
Atau ya kalau misalkan satu persatu kita daftarnya seperti ini aja. Kita klik ini ya, kita copy ya. Di Google verifikasi kita taruh di sini ya. URL inspection ini kita paste di sini. Ya, kita enter. Kita enter lalu kita request index ini kalau satu persatu. Ya. Kalau satu persatu, oh gagal, index rejects. Oke, ya. Satu persatu di sini saya nggak tahu ini kenapa. Ya, intinya cara memasang sitemap seperti itu, ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Agar nanti terjadi ya seperti website yang sebelumnya sudah saya pasang seperti ini ya, layanan. Oke. Nah, di sini ya. Dia akan sukses seperti ini. Oh, ini dapatnya 124 gitu kan. Ada juga sitemap yang lain seperti misalkan dongkrak usaha gitu kan. Kita cek ini ada banyak sitemap ya. Yang suksesnya ini ada gagalnya juga. Ada yang 89.000, ada yang 18.000, ada yang 208. Ya, teman-teman ya. Nah, ini cara memasang sitemap-nya. Oke, kita kembali ke admin. Kita kembali ke admin. Nah, produk tadi ya. Kita masih di dalam produk. Sebenarnya dalam produk ini banyak sekali pembahasan untuk SEO-nya. Termasuk di sini ada skrip-skrip yang apa namanya rumus-rumus ya. Misalkan di sini kita bikin nih di antara ini kita tulis SEO baca misalkan ya. SEO baca di sebelah sininya di bawahnya SEO WA misalkan ya. Nah, ini nanti akan berubah menjadi nah, kita cek aja. Ini akan berubah menjadi yang disubmit tadi yang judulnya apa ya? Yang judulnya apa tadi? Bukan ini. Bukan ini. Nah, ini ya. Yang SEO baca, yang saya tambahkan tadi, itu dia ke sini. Dia akan berubah jadi teks yang seperti ini. SEO WA yang saya tambahkan tadi itu berubah jadi nomor WA. Ya. Ini ya, kalau konten kita banyak nih dia akan nge-refresh ya. Ini misalnya saya lihat ya. Kalau kita refresh kalau lagi, biasanya total Absolute Natura Fit ini akan dia berubah menjadi konten lain. Ya, kita cek. Ini saya refresh ya. Dia berubah jadi konten lain. Coba ya. Dan ini dia ngerandom kalau ya pada dosis 100 mg. Artinya ya di sini kalau kita tambahin SEO baca ya atau ada SEO artikel dan lain-lainnya, walaupun konten kita sama, tapi karena di CCP yang seperti ini akhirnya kontennya menjadi unik, menjadi beda. Itu salah satu teknik SEO-nya. Belum lagi ya ada di Google Hidden ya. Google Hidden itu nanti ya posisi yang di sini yang saya kasih titik tadi ini nanti berfungsi setelah website kita terindeks di halaman sekian ya, setelah website kita terindeks di halaman sekian itu nanti untuk menaikkannya ke halaman berikutnya itu Google Hidden ini yang akan kita mainkan ya teman-teman ya.
Oke, artikel pun sama ya. Di artikel pun sama, itu bisa kita buat SEO baca dan lain-lain. Nah, lalu ya masuk kepada fungsi gambar. Gambar ini untuk SEO-nya kuat sekali. Untuk SEO-nya kuat sekali. Ya bahkan dengan teknik gambar ya, dengan teknik gambar ini ya. Coba nanti kita arahkan ya. Dengan teknik gambar ini itu sudah banyak sekali website-website yang naik ya. Seperti apa sih tekniknya? Ya. Ini misalkan kita nih obat stamina pria ya. Ini posisi kita sudah di halaman sekian. Di halaman sekian lah ya. Nah, ini ya kiri kanannya ini harus dibikin unik, harus dibikin unik. Nah, saya cara membuat uniknya adalah ya bagaimana kita membuat konten ya banner di kiri kanan yang berhubungan dengan kata kunci, bukan kata-kata yang ada di sini ya. Misalkan kita ngomongin tentang ini halal mui, sebentar. Kita edit dulu yang mana tadi. Halam semua ya. Oke deh, kita edit dulu. Halal mui. Ya. Oke. Oh, ini belum. Ini yang terakhir tadi yang belum kita tambah, belum kita kasih pilihan kotak. Oke. Pilih semua, submit. Jual, terbukti ampuh. Di sini harus diganti, jangan sama, nanti terjadi penumpukan ya. Obat kuat pria. Obat kuat pria udah. Oh ya. Obat kuat pria. Oke, ya. Nah, kita coba ulang lagi. Yang ini aja ya, yang ada. Nah, ini ya. Ini misalnya sudah berada di halaman sekian gitu ya. Kita tambah ini, kita ngomongin halal MUI. Ya, kita bikin konten halal MUI. Kita searching aja di Google ya. Halal MUI. Halal MUI. Nah, kalau kita ambil, kita capture lah logo halal MUI, nggak usah gede-gede, gambarnya kita ini kecil aja ya. Nah, ini kita ambil gambarnya, saya save dulu, halal MUI ya. Oke. Nah, lalu sedikit konten news ya, konten news yang tentang halal MUI kita ambil ya. Nah, kita ambil kontennya seperti ini. Misalkan saya masukin ke notepad dulu biar gampang mengkopinya. Ya. Eh, 10 cara dapatkan logo halal MUI ya. Nah, ini saya copy. Ini saya masukkan di konten gambar. Masukkan di konten gambar, input gambar ya. Input gambar atau kita edit gambar yang sudah ada. Ya, kita input aja deh ya. Oke, kita input gambar yang sudah ada. Ini halal MUI ya. Nah, setelah itu halaman mana yang mau kita pasang banner? Halaman yang ini tentunya kita ambil linknya. Kita ambil linknya, lalu kita pasang di sini. Lalu ini halal
halal MUI ya, kita samakan judulnya. Nah, 10 cara, kan kita ambil kontennya dari Kompas. Nah, ini kita bikin, ya kita tebelin ya. Oke, ini kita bikin ya, kita buat link menuju diri sendiri ya. Link menuju diri sendiri. Ini kita copy link ini. Bisa menuju ke link luar, bisa juga ke diri sendiri. Nah, kita taruh sebagai misalkan banner kiri ya. Submit. Oke, kita lihat hasil. Nah, gambar halal MUI adanya hanya di posisi sini. Hanya kalau di yang lain ya, kita lihat di yang lain di sini itu nggak ada halal MUI-nya ya. Hanya di situ saja. Jadi setiap halaman ketika kita rajin, ketika kita tertib ya, rajin kita memasang konten-konten ya, banner di kiri kanan dengan unik ya, sehingga membuat halaman-halaman yang menjadi unik, ini SEO kita akan naik ya, SEO kita akan naik gitu ya. Kalau kita lihat tadi yang website-website yang pernah saya naikin itu kebanyakan dari sini naiknya. Setelah dia posisi halaman sekian, itu naik ini dari banner ini. Nah, oke, kira-kira teman-teman ada pertanyaan sampai di sini? Halo, monggo silakan yang ingin bertanya. Ya, Coach. Ya, monggo. Ini untuknya nanti, untuk admin panelnya itu loginnya dibuatin atau kita buat sendiri nanti? Gitu. Oh, ini untuk kalau teman-teman yang sudah punya ini WSP kan sudah dapat ya. Teman-teman yang sudah punya WSP itu sudah dapat login ya, sudah dapat user ID dan passwordnya ya, sudah dapat user ID dan passwordnya. Nah, ya seperti itu ya. Kalau untuk loginnya ya teman-teman bisa misalkan kayak Pak Firdaus ya, ada beberapa teman-teman yang sudah punya platform WSP, Web SEO Praktis ini, tinggal praktek nantinya ya, tinggal praktek dengan teknik yang barusan saya share kepada teman-teman. Seperti itu. Makasih Coach. Dengan Pak siapa ini? Heru Coach. Sudah ada ini Pak, sudah ada ini WSP belum? WSP lagi proses Coach, baru minggu ini masuk. Oh ya udah. Ya nanti kalau sudah ini akan kita ulang-ulang lagi sampai teman-teman benar-benar paham ya, benar-benar paham. Dengan WSP ini, dengan teknik yang sederhana yang barusan saya lakukan ya. Ini coba ya, saya interior studio, kalau nggak salah masih kecuan nggak ya? TV atau halaman 2 atau ya. Ini 226 juta persaingan linknya. Dia masih bisa, mana websitenya? Kalau masih ada, kalau nggak salah di halaman 2. Nah ini, masih bisa di posisi sini ya. Masih bisa dia di posisi sini. Kalau kita lihat, ya, teknik yang dipakai itu hanya teknik sisip yang ada di sini ya. Teknik sisip yang dimiliki oleh WSP ini, yang pertama gambar, sisip header, sisip kiri kanan, yang kedua itu atas header, bawah header, link per page sama body per page. Ini semua tujuan, ini semua untuk mengangkat dari halaman sekian menjadi halaman lebih kecil lagi ya. Kalau yang sitemap tadi, dia biar terindeks di Google dulu. Ketika udah terindeks di Google, kebaca sama Google, dikasih posisi misalkan halaman 15 gitu kan. Selanjutnya tugasnya memainkan ini saja. Nah, di gambar itu kan ada import ya, ada import gambar ya,
ada import file CSV. Ini mengimport secara global. Itu kalau kita punya Maxtool, kita bisa mainkan. Seperti itu. Nah, ini ya teman-teman, lihat ya. Yang tadi, yang 226 juta itu dia naiknya karena sisipan-sisipan begini. Ini gambarnya aja. Customer-nya belum ngasih gambar, jadi kita bikin gambarnya kosong-kosong begini. Ya. Dia naiknya karena sisipan-sisipan ini. Ya, tuh, sama ya. Sama ya modelnya ya. Tuh, teman-teman ya. Sama modelnya. Coba kita lihat desain studio podcast Jakarta misalkan. Dia masih page one juga ya. Kalau kita klik masih posisi page one juga deh. Nah, sama kan? Ya, sama. Kalau untuk studio podcast dan kebetulan kontennya baru podcast aja gitu. Ya, jasa interior nggak pakai Jakarta misalkan ya. Nah, ini kalau kita nggak praktek tuh, masih halaman pertama. Kalau kita nggak praktek, kita nggak tahu. Nggak tahu seperti apa. Nah, saran saya ya untuk teman-teman yang sudah punya, ini isi saja kontennya sekitar ya 20 lah. 20, kalau setiap kabupaten itu ada 30 kecamatan, artinya ada 600 konten kita punya. Ada 600 konten kita punya ya. 600 konten itu ya lumayan bisa sampai ribuan yang page one. Bisa sampai ribuan page one. Kalau ini yang interior tadi, yang interior ini kontennya cuma 2 ya teman-teman ya. Kontennya cuma 2. Kok Google sih? Layanan. Ini kontennya cuma 2 ya. Nah, cuma 2 tapi sudah banyak sekali yang page one-nya. Ini untuk website ini ya. Yang page one-nya sudah banyak sekali. Oke ya, teman-teman. Terus sisipan kita langsung saya praktekin ya. Kalau yang ini sudah paham ya, insya Allah sudah paham teman-teman ya. Pak Put boleh nanya Pak Put. Ya, monggo. Itu Pak Put yang apa? Yang gambar itu Pak. Ya. Sisipan gambar itu ngelinknya kemana Pak? Bebas. Kalau kita mau ngelingin keluar bisa. Kalau kita mau ngeling. Bagusnya? Kalau di awal itu ke diri sendiri dulu. Homepage atau ke home atau kemana? Nah ini ya ke diri sendiri itu halaman ini. Ini kalau kita klik, ya dia masuknya ke halaman ini juga gitu, cuma ditambah plus di belakang. Gitu loh. Di awal kalau bisa ya ke internal aja dulu, boleh ke diri sendiri, boleh ke homepage, boleh kemana yang kita tuju. Lalu yang tadi yang kalau udah agak banyak kontennya, saya taruh di posisi mana tadi yang ini ya, ini kali ya. Nah, bisa dimainkan ini juga. Kenapa? Ya, mungkin tadi teman-teman ya, yang agak malesan ya, saya sebut aja yang agak malesan bikin konten pakai duplikat ini, ya, pakai duplikat ini sehingga ketika pakai duplikat ini, konten yang ada di tengah ini jadi sama semua. Ya, tadi kan kita cuma rubah depannya aja kan. Nah, nanti disisipi ini. Ya, random apa nama di SEO baca tadi, SEO baca ya. SEO baca di sini SEO WA. Ya, dia akan muncul nih. Berarti minta rumusnya apa itu Pak? SEO baca, SEO ya, WA itu nanti ini kan ada videonya ya. Panduannya juga sih ada sih. Ya. Nah, ini SEO baca, SEO WA. Sebenarnya ada beberapa lagi sisipan-sisipan untuk yang teknik-teknik pengisian di tengah-tengah ini sehingga dia itu jadi terbaca, oh ini unik gitu ya. Ini ngerandom Pak Firdaus. Ya, ini ngerandom. Kalau kita refresh ini beda lagi ya. Nah, gambar ini kita bikin beberapa ya, kita bikin beberapa. Dan gambar itu dia bisa menyisip di coba saya edit lagi. Kita bisa menambahkan sisipan di mana tadi ya?
Ini produk, sorry. Saya edit. Nah, sisipan di sini ya. Sini. Kiri, kanan. Bahkan pop up pun bisa ya. Kalau kita mau tes pop up ini ya, misal kita punya promo-promo tertentu gitu ya. Kita submit deh ya. Kita punya promo-promo tertentu yang ingin ngagetin ini, kita ngagetin apa namanya? Pengunjung kita ya. Kita klik, nanti sebentar dia muncul terus gitu. Nah, kayak gini ya. Dapatkan promo ini, pas diklik dia lari ke halaman yang memang kita tuju. Ya, gambarnya bisa seperti itu. Ya kan? Oke, kita balikin ke tadi ke Siapa? Mantap. ya. Misalkan ada konten-konten yang memang mau kita tuju, konten itu konten promo kita, itu kita pasang di situ. Ya. Oke, saya submit lagi. Nah, masang gambar ini ada beberapa ya. Lalu di sini ya, ketika kita misalkan kita punya promo apa namanya, promo lain yang mana yang lebih gampang? Oh, body perfect saja, yang lain kita lewati. Mungkin kita akan pelajari besok ya, teknik lebih detailnya. Input BPP. Nah, input BPP ini ya, Google itu sangat suka sekali dengan konten yang unik. Ya, ini tadi kita anggap misalkan dia sudah halaman 5 gitu ya. Sudah halaman 5, lalu untuk naikinnya sudah kita pasang ini ya kan, udah kita pasang banner kiri kanan masih belum naik, kita pasang BPP. Kita pasang BPP, cara bikin BPP-nya seperti apa ya? Kita coba cek ya. Nah, kita coba cek. Cara bikinnya seperti ini ya. Kita coba searching aja. Misalkan jual apa tadi, Total X ya. Oke. Kebetulan saya lagi males, lagi nggak punya konten ya. Lagi nggak punya konten, bukan males. Ya. Kita coba cari yang nggak ada di ini ya. Obat kuat pria deh. Obat kuat pria ya, kita cari yang Tokopedia yang ada daftar ini ya. Nah, ini kan biasanya dia ada berbagai macam nama obat kuat pria ya. Paling bawah, tabel paling bawah ya. Biasa dia ada paling bawah. Kita coba ini. Ya. Nah, ini ya. Nah, macam-macam tuh nama obat kuatnya. Ambil aja ini. Ini untuk membuat unik ya, untuk membuat unik apa namanya, konten kita ya. Untuk membuat unik konten kita, ini bisa kita pasang ya. Kita pinjam editornya artikel. Nah, kita pinjam editornya artikel ini, kita pinjam. Karena di BPP tidak ada editor, ini kita paste di sini. Oke, udah dapat ini ya, skripnya dapat. Ini kita klik source, kita copy, Ctrl A, Ctrl C ya. Nah, baru kita paste ke sini. Nah, ini mau kita taruh di halaman mana? Kita mau taruh di halaman ini, di halaman ini ya. Kita pasangnya ya, lalu submit. Oke, setelah disubmit, kita refresh. Oke, halamannya jadi unik ini ya. Nah, ini teman-teman. Nanti ini bisa ditambah ke bawahnya ya. Bisa ditambah-tambah sampai seunik-uniknya sehingga website kita ini dianggap dinamis. Dibaca dinamis oleh Google, dan biasanya untuk keyword panjang mah cepat page one ya. Seperti ya, untuk teman-teman yang sudah pernah ikut sebelumnya mungkin udah tahu penjelasan saya bahwa dimulai dengan keyword panjang untuk memenangkan keyword pendek. Ya, kalau teman-teman yang belum ikut mungkin bisa ikut Zoom webinar yang sebelumnya, itu akan kita ulang-ulang terus. Oke ya.
Lalu ada beberapa teknik lagi yang nanti akan saya share kepada teman-teman ya, baik itu teknik backlink, baik itu teknik yang lain-lainnya ya, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Kalau boleh tahu, ya, monggo. Hero Coach, Ya, untuk masalah panel, sebelumnya saya pernah menggunakan itu ya, yang dari WordPress. oke. Mungkin di WordPress itu lebih sedikit fiturnya ya Coach. Oke. Ini lebih kompleks. Saya sampai buat itu dulu web sampai ngelink ke WhatsApp. Oke. Ya. Simpel sih. Nah, ini mungkin lebih kompleks. Kira-kira buat saya kesulitan nggak Coach untuk bisa edit dan operasi ini nih. Sementara saya pernah belajar di WordPress gitu. Sebenarnya sih enggak ya, apalagi ini bahasa Indonesia ya. Domain, produk, artikel, gambar ya. Ini lebih sederhana. Kenapa lebih sederhana? Karena ini kita coding sendiri. Kita coding sendiri, kita sesuaikan dengan kebiasaan kita ya kan. Kalau di WordPress kan itu emang produk luar ya, produk luar. Jadi kita harus paham. Ini aja pakai bahasa Indonesia semua. Jumlah kolom, jumlah apa dan lain-lain ya. Terus kalau misalkan masih kesulitan, kita ada panduannya kok, atau kita akan zoom terus-menerus seperti ini. Sampai teman-teman itu bisa ya. Sampai teman-teman bisa ya. Harapan saya sih bisa ternak juga ya. Kalau ternak itu, kalau kita mau ternak web itu bukan hanya di teknik SEO-nya aja, teknik riset dan teknik yang lain-lainnya itu harus kita dapetin. Jangan nanti kita udah ternak, tahu-tahu barang yang kita ternak itu tidak laku, gitu ya. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Ini sederhana ya, ini sederhana sekali. Teknik SEO-nya sederhana sekali ya. Tadi cuma nyisip-nyisipi, membuat satu halaman itu unik. Ya, membuat satu halaman itu menjadi unik ya. Bahkan headernya pun setiap halaman pun bisa beda ya. Header ya, ini bisa kita kasih header ya. Kalau kita mau kasih header misalnya ada di gambar ya. Coba kita misalkan nah kita pakai ini aja yang tidak kepake. Yang nggak kepake kita cari header. Header kita cari mana ya? Kalau nggak salah saya punya header. Gambar header. Nah, ini gambar header ya. Ya, atau inilah kita pakai header ini ya. Nah, ini mau kita taruh di halaman mana? Misalnya kita mau taruh di halaman home atau halaman ini aja deh. Ya. Copy ya. Pasang di sini. Oke. Ini kalau kita bikin kontennya, dia akan muncul di header tapi kontennya kita hilangkan saja. Ini diklik misalkan larinya ke halaman mana. Headernya ini kita klik nanti larinya ke halaman penyakit jantung misalnya. Copy link ya. Ini, lalu kita pilih gambar slider. Lalu kita submit. Kita submit, ini kan udah dapat nih headernya, kita refresh. Ya, nah ini ada headernya. Headernya pun bisa kita atur ya. Ini ada selengkapnya, karena tadi kita kasih link, biar dia ngelink ke halaman lain. Kalau kita nggak kasih link ya, kalau kita nggak kasih link misalkan linknya kita kosongkan, biar dia nggak ngeklik ke halaman lain. Ini kita kosongkan ya, slider selengkapnya juga akan hilang gitu ya. Nah ya, nah ini bisa kita atur. Oh, kita maunya cuma segede ini aja gitu kan? Kita maunya segede. Bisa kita atur di mana? Bisa kita atur di pengaturan, terus tinggi headernya nih. Kita mau bikin tinggi 100 doang. Ini header yang ada di PC sama header yang di ponsel tingginya beda-beda ya, ada pilihan.
Nah, ada pilihan. Ini kita cek aja. Oke. Ya, cuman segini doang headernya. Jadi itu bisa kita atur semua. Di halaman home ada nggak headernya? Nggak ada gitu ya. Nah, intinya memakai WSP itu bikin semua halaman menjadi unik. Bikin semua halaman menjadi unik. Maka ya, yang namanya long tail, lantas keyword panjang, keyword menengah, sama keyword pendek, insya Allah akan pelan-pelan mereka akan ya ke arah yang kita tuju lah ya. Seperti tadi udah saya peragakan ke teman-teman. Seperti itu. Ya. Coach, untuk materi ini udah sampai WSP-nya udah sampai di link ke WA belum? Maksudnya di setiap web itu bawahnya ada WA, diklik langsung ada saya mau beli gitu. Oh ya, jadi kan di sini ada pilihan nih ya. Di sini kita ada pilihan ya. Kalau kita kasih harga ya, di pengaturan ini kita ada pilihan ini, misalkan e-commerce ya kan. E-commerce kita pilih ini, kolom ini gitu kan. Lalu kita submit gitu kan. Kita submit, oke. Ini langsung berubah. Nah, beli gitu ya. Beli atau kita kasih angka, kita kasih harga misalnya. Kita kasih harga di produknya. Tadi kan tidak dikasih harga ya. Kita kasih harga. Ini kalau yang WA dari sistemnya, kalau WA buatan kita sendiri, yang tadi itu yang tulisan CWA ya. Harga misalnya harga 100.000 ya. Harga 150 itu sebelum diskon misalkan. Kita submit ya. Nah, ini kan keisi nih. Kita mau beli ya. Kalau kita main katalog aja di kita main ya katalog ya. Kita pilih. Nah, dia pesan ya. Kalau katalog aja dia pesan. Kalau tadi e-commerce kita pilih dia beli. Langsung masuk ke halaman checkout ya. Masuk ke email sama ke database. Kalau ini langsung ke WA. Ini ada harganya juga. Oke, Coach. Coach, untuk tekniknya, Coach, teknik untuk biasanya kan WA itu atau pesan itu ada di bawah iklan ya, atau web ya. Itu cara masukin WA-nya ke dalam web seperti apa tuh, Coach? Oh, ini yang tadi saya bikin ya. Coba kita klik ini ya. Ini yang judulnya MUI di Bekasi, obat kuat diranjang merek Total X. Oh, ini sudah ada. Ini ya, kalau kita tulis ketik CWA, oke, saya edit aja dulu ya, biar. Jadi kata-kata mana tadi ini ya? Oh, benar-benar. Kita edit. Ya, panel produk. Ya. Kita edit. Nah, misalkan di sini nih sudah besarkan. Ini kan ada SEO baca tadi muncul. Di sini ada SEO WA. Kita tambah lagi misalkan di sini di atasnya SEO WA misalkan. Nah ya, misalkan kita tambah lagi, saya sampai lupa rumusnya. Order Tokopedia. Order Tokopedia, terus oke. Di sini misalkan ada link Tokopedia. Link Tokopedia mana? Nah ini bentar ya, kita cari Tokopedia. Oh ini ada nih. Nah kalau kita punya link Tokopedia, kita pasang di sini lalu kita submit. Oke, ini kita refresh. Nah jadi bisa ke WA, bisa ngeklik ke Tokopedia-nya, order Shopee, order Bukalapak, order apa itu bisa ya. Ini kalau diklik langsung ke Tokopedia ini. Ya, langsung nih ke Tokopedia-nya, kalau diklik ini langsung ke WA. Ya, kita tinggal mau naruh tombol WA-nya, posisinya bebas. Bahkan di sini, ini kita punya, kalau kita mau bikin landing page sendiri, ya kita tinggal klik LP di sini, ini dia sudah seperti landing page. Oh, tapi ini belum yang terbaru.
ya. Jadi seperti landing page, ada ini, ya, cuman satu halaman saja, ya. Iya, maksud saya seperti ini, Coach. Kalau Ya, kayak landing page ya. bisa. Jadi Oke, oke. fasilitasnya banyak di sini ya, Ya, ini fasilitasnya. lebih lengkap ini semua, Coach. Iya. Nah, misalkan kita di atasnya kita mau tambah lagi ya, kita mau tambah lagi apa namanya di BPP kalau nggak salah, kita mau tambah lagi seperti ini ya, di halaman ini kita mau tambah apa ya? Oke, saya punya satu. Sebenarnya ini bisa kita mainin ya, sesuai dengan banyak teknik-teknik khusus ya, sorry. Nah, nah di ternak website ini akan kita pelajari detail ya untuk teman-teman yang bergabung di ternak website. Oke ya. Ini ada album, kemudian nih ada template yang beda-beda nih ya. Carousel, bentar. Nah, misal kita nggak usah ini deh. Kita nggak usah ini. Landing page. Oke, kita misalkan tambah Facebook di sini, terus, nah ini kita bisa, ya ini teman-teman yang biasa pakai apa? Teman-teman yang biasa pakai ini kita hapus dulu, kita hapus, ya, biar dia hanya satu aja. Oke ya, ini saya hanya ngasih contoh, kita cepat aja ya. Oke. Saya mau kasih lihat bahwa ini bisa kita mainkan ya. Ini saya copy ya. Saya copy nanti saya pindahkan ke ini. Saya pindahkan ke halaman yang BPP tadi ya. Saya pindahkan ke halaman BPP tadi. Sebentar. Oke. Oke. Mana tadi di sini ya. Kita ambil template HTML dari luar. Kita ambil template HTML dari luar. Lalu dari template HTML itu kita bisa sisipkan. Nah ini ya. Jadi ini kalau kita edit ini udah kayak landing page banget gitu ya. Nah, ya banyak fasilitasnya, fasilitas agar website teman-teman bisa terindeks dengan baik di Google, bisa cepat kecuan. Ini fasilitas-fasilitas ini bisa kita mainkan ya. Karena inti daripada SEO itu adalah keunikan sebuah halaman website aja itu. Sama konten yang dicari, teks yang dicarinya ada di dalam website kita. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman ya. Ada pertanyaan lagi? Ya. Kalau saya sih sarankan kepada teman-teman ya, untuk template website ya, untuk template website itu apa ya, kenapa kita ya template website kita bentuknya seperti itu saja, karena kita fokus di SEO-nya ya, karena ketika website itu kita buka pakai handphone itu bentuknya udah lurus ke bawah aja gitu ya.
sudah lurus ke bawah aja, ya. Ya bentuknya jadi sama aja semua gitu. Ya teman-teman, kira-kira seperti itu. Monggo yang ada Pak, yang ada pertanyaan. Oh iya Pak. Oke, Coach. Ya, monggo. Ya, Coach. Itu saya kan di CCTV nih. Ya. Di CCTV itu kan yang diambil dari customer itu gambar ya, video. Ya. Lebih tertarik iklan itu atau web itu ada tampilan videonya. Berarti bisa saya ambil juga dari yang Bootstrap itu ya? Ya. Video itu kalau kita kan nggak bisa upload video dari sini, ya. Masukin ke YouTube dulu, ya. Masukin ke YouTube dulu videonya. Coba ya, saya bikin misalkan YouTube ya. YouTube ya. Masukkan ke YouTube dulu. Setelah dari YouTube, ini nanti kita embed. Embednya yang kita pasang ya, langsung kita praktekin aja. Oh, ngambil linknya di YouTube gitu ya? Iya, jadi kita posting ke YouTube dulu. Ya. Kita posting ke YouTube dulu, nanti dari YouTube itu kan ada skrip ya. Ada skrip misalkan mana kita ambilnya. Ada namanya share ya, ada namanya share. Di share ini ada skrip embed. Ini ya, embed. Sorry. Embed. Nah ini ya, ini kita copy. Oke, kita copy, baru kita pasang di admin kita. Kita pasang di admin kita, bisa lewat BPP, bisa kita insert di produk sini ya. Kita bisa insert di produk sini. Misal kita taruh di bawah ini aja deh, ya, di atas ini, sorry. Nah, ini saya copy dulu. Kita mau buka di halaman mana? Admin ya. Oke, dan dipakai. Ini ya. Nah, ini videonya nanti di bawah muncul seperti ini. Ya. Nah, ini tinggal kita jarak-jarakin aja. Siap, Coach. Ya, siap ya. Mantap. Jadi bisa disisip-sisipi, teman-teman bisa praktek. Intinya sih ini ya, asal mau praktek aja untuk bisa bersaing di halaman pertama itu insya Allah bisa ya. Insya Allah bisa gitu loh ya. Yang penting teman-teman jangan sungkan-sungkan untuk komunikasi sesama kita, ya kita sharing di grup atau di apa, nanti kita sama-sama punya WSP ini semua kita bisa diskusi. Misalkan, oh punya aku kok enggak, kok susah ya naiknya. Nanti ada teman-teman, karena kan SEO itu kan feeling sebenarnya ya. SEO itu feeling. Ya kan, wah ini sudah halaman sekian, gimana caranya? Tidak ada kepastian di situ, tapi feeling kita aja. Ya, nah saya bisa mengatakan yang barusan saya katakan dari 1 jam sebelumnya sampai sekarang itu karena berdasarkan pengalaman dan dicoba di beberapa website dan berhasil, gitu kan? Dan berhasil, ya sehingga dari yang berhasil ini ya orang repeat terus. Apalagi ini kalau kita ini ya teman-teman yang beli WSP ini ketika udah bagus nih misalnya. Ketika udah bagus itu teman-teman bisa jual di atas 1 juta. Nanti bikin lagi, jual lagi di atas 1 juta. Biasanya rata-rata panennya itu sekali sebulan. Ya kalau ngikutin teknik yang tadi ya. Kita posting misalkan 10 produk. Udah 10 produk itu mungkin kalau udah kita siapin semua ya pekerjaan 1 hari lah. Pekerjaan 1 hari itu sebulan udah bisa naik. Karena setelah pekerjaan tadi udah kita bikin sisipan udah kita biarin aja. Gitu teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ternyata setelah diperhatiin agak simpel Pak ya. Ya Pak? Agak simpel. Dulu saya belum paham Pak, makanya waktu itu saya lepas gitu aja. Iya, padahal karena dulu nggak praktek-praktek Pak ya. Iya betul. Kan setelah itu kan saya belajar WordPress Pak. Ya. Ternyata di WordPress kan banyak plugin Pak. Iya. Nah di WPS ini lebih praktis Pak, jadi nggak ada plugin, tinggal sisip-sisip itu aja ya. Ya. Ada panel sendiri lebih praktis. Oke Pak, insya Allah Pak.
Ya, kalau ini kan plugin yang di WordPress plugin di sini langsung kita buatin aja langsung gitu. Iya, jadi lebih praktis, Pak. Ya. Ya, Ya, langsung mudah-mudahan ini pembukaan. Nanti kita akan ada pelatihan-pelatihan lagi. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan pelatihan yang seperti ini. Teman-teman, ini kan belum kita mainin semua nih. Ya, lagi pula tadi yang sampai di sitemap ini gagal, nggak tahu kenapa ini. Bisa jadi kegagalan ini mungkin dari domainnya dan lain-lain ya. Dan lain-lainnya yang tadi itu. Tapi secara proses semua sama seperti itu. Ya, kira-kira gitu. Ada yang ingin bertanya lagi? Pak Firdaus, gimana Pak Firdaus? Alhamdulillah kok cukup jelas. Cukup jelas ya. Nanti Ya, kalau nanti misalkan sedang praktek, ada permasalahan, ada hal-hal yang ini langsung WA aja ke saya ya. Siap. Kalau saya posisi depan laptop langsung saya ini. Iya, saya pasti begitu. Kalau udah mentok pasti nanya ke suhunya lah pasti. Kira-kira seperti itu ya. Mohon maaf tadi lompat-lompat. Saya menjelaskan, tapi pada intinya secara keseluruhan teman-teman paham ya. Siap. Teman-teman Insya paham. Allah. Iya. Oke, mudah-mudahan semua bisa praktek. Semua bisa praktek, ya syukur-syukur teman-teman bukan hanya memainkan, misalkan tadi Bapak Poesanet itu bukan hanya bermain di satu website saja. Setelah berhasil di website satu, bikin website satu lagi, bikin website satu lagi, sehingga dia semua isinya ya di Google tersebut gitu. Oke, kalau gitu kalau nggak ada yang bertanya lagi, saya akhiri pertemuan kita ini. Ya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila COVID ya. Satu kali boleh. Ya, monggo. Boleh. Apa namanya? Tadi kan ada apa namanya? Ada sisipan yang Tokopedia ya Pak Put. Iya. Itu kan adanya di BPP. Bisa nggak kita taruh di sebelah kiri atau sebelah kanan itu? Tokopedia. Ya, yang Tokopedia kan ada. Bisa. Kalau di sebelah kanan malah enak. Tokopedianya kita jadiin banner aja. Iya. Oh, jadi banner aja berarti ya. Kita jadi banner. Anda ingin order di Tokopedia kami, silakan klik di sini. Tapi yang harus diingat ya, tadi kan kita lihatnya di laptop, ya. Kalau kita lihat di PC, kalau kita lihat di mobile itu yang Tokopedia-nya akan posisinya paling bawah. Iya. Nah kalau mau nyebutin toko-toko kita, itu taruh ada di situ sisipan namanya atas header atau bawah header. Di situ bisa ditaruhin logo Tokopedia, logo Facebook, logo Shopee, logo apa, bisa dikasih link sekalian. Mungkin minggu depan lah kita praktekin itu ya. Siap. Seperti itu kira-kira ya. Teman-teman semua, Pak Kasirin, Pak Firdaus, Pak Irwan, Pak yang Posesanet, Pak siapa nih Pak? CCTV, Pak Heru ya. Pak Heru ya. Ini Pak Firdaus 2 nih. Iya. Saya pakai laptop 1. Oh ya. Langsung praktek Pak. Ya, Pak Bambang Sutrisno, Asep Tasik nih, kumaha Damang ya, Pak Amar. Alhamdulillah. Ya. Kapan sini lagi, Mas Asep? Belum ada rencana untuk sekarang, tapi insya Allah akan ke sana Pak, insya Allah bersama Superman. Ya. Mas Asep ini sebulan atau 2 bulan belajar di sini ya? Kurang lebih 3 minggu. Oh 3 minggu. Ya. Harusnya udah paham ini. Insya Allah. Oke ya, mungkin demikian kita tutup dengan membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.